Saudara, tahun ini Kabupaten Nias Utara memperingati hari jadinya yang ke-15 tahun. Banyak prestasi dan program-program pemerintah yang sudah dilakukan selama 15 tahun ini. Lantas apa saja capaian dan program-program pemerintah dalam perkembangan wilayah Kabupaten Nias Utara? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Zona Inspirasi. Dan saat ini sudah tersambung secara virtual Bupati Nias Utara, Bapak Abizaro Warubu. Halo Bapak, apa kabar? Selamat siang. Halo, selamat sore Ibu Winda. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat selalu. Sehat selalu. Pak Bupati Ya. berbicara mengenai Nias Utara, boleh disampaikan sebenarnya seperti apa sih potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Nias Utara baik dari sektor pertanian, kemudian SDA hutan, perairan, silahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih Ibu Winda ya. Tentunya pada kesempatan ini kondisi Nias Utara ini sudah 15 tahun ada pemekaran. Dan tentunya Nias Utara ini memiliki jumlah penduduk 152.000 sekian, tersebar di 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan. Nias Utara ini sesuai dengan Kepres 62 tahun 2020 adalah tergolong daerah tertinggal. Dan tentunya Nias Utara ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa, yang mana salah satunya itu adalah di bidang pariwisata, di bidang perikanan, pertanian. Dan tentunya potensi ini adalah merupakan sebuah keunikan yang memang boleh kita katakan tidak dimiliki daerah-daerah yang lain. Salah satu di bidang pariwisata, yaitu kita memiliki spot-spot yang berstandar internasional seperti surfing. Dan ini 2 tahun terakhir kita sudah selesai surfing dan sudah berstandar internasional. Dan begitu juga ada laut mati yang memang sungguh luar biasa, yang memang ini bisa menjadi keunikan dunia termasuk. Dan begitu juga di bidang perikanan sumber daya alam yang luar biasa, apalagi Nias Utara ini adalah berbatasan dengan laut bebas, lautan Hindia, dan begitu juga potensi perikanan lainnya, yang mana ikan-ikan di Nias Utara ini rata-rata ikan ekspor semua. Dan begitu juga untuk sumber daya alam di bidang pertanian yang sungguh memiliki potensi juga di bidang sawah, persawahan, perkebunan. Malah sesuai dengan sejarah pada tahun 80-90, Nias Utara ini adalah swasembada beras di Kepulauan Nias dan malah pun di luar Kepulauan Nias ke Sibolga, Medan. Tetapi sekarang sudah tidak lagi swasembada beras, tetapi terjadi impor beras. Tentunya potensi ini secara seluruhnya dari zaman ke zaman belum terkelola dengan baik dan sampai saat ini. Salah satu permasalahannya adalah karena sarana prasarana jalan-jalan utama jembatan di Kabupaten Nias Utara ini belum tuntas atau selesai. Malah menghubungkan kecamatan dengan kabupaten, masih ada kecamatan yang masih belum bagus sampai saat ini. Dan tentunya kendala ini adalah yang membuat nilai-nilai buruk di Nias Utara. Masih belum lagi saya berbicara, salah satu kelemahan Nias Utara sampai saat ini adalah tidak ada jalan nasional. Yang ada hanya jalan kabupaten dan jalan provinsi. Tapi untuk perkembangan di sektor pertanian, perikanan, ataupun juga peternakan, hasil yang dominan apa nih Pak Bupati? Kalau kita berbicara untuk peternakan ini mendominasi adalah peternak babi, ayam. Dan begitu juga untuk pertanian adalah sawah, dan begitu juga perkebunan karet, kelapa. Dan mungkin ada beberapa komoditi yang lain. Tetapi kami harus jujur mengatakan bahwa ini belum maksimal kami kelola dan kami berpihak kepada masyarakat karena sangat terbatas anggaran yang dimiliki oleh daerah ini. Sehingga makanya pun daerah belum bisa mengintervensi secara maksimal, walaupun sebenarnya kami tahu apa yang harus kami lakukan kepada masyarakat. Dan begitu juga di bidang perikanan, ini juga sangat potensial sekali kita membantu nelayan-nelayan kita, baik sarana prasarana mereka,
pelatihan, dan lain sebagainya. Memang selama ini kita terus memberikan perhatian dan tentunya tidak maksimal kami melihat karena dia hanya parsial-parsial kita kasih perhatian. Ya, contoh kita kasih kapal tahun 2023 ini hanya 4 unit. Ya, sementara ini ada banyak 3.000 lebih nelayan Nias Utara. Tapi kapal hanya kita bisa kasih 4 unit. Begitu juga jaring, toolbox, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat juga tidak bisa mengikuti perkembangan nelayan secara teknologi, membeli kapal, ya karena membeli kapal itu ratusan juta. Belum lagi fasilitas seperti tamatan perahu. Memang tahun ini kita sudah membangun ada 3 lokasi tamatan perahu. Tapi kalau dijumlahkan semua tamatan perahu di Nias Utara ya bisa ya mencapai ratusan. Dan ini semua kondisi tidak bisa maksimal kita laksanakan. Jadi sebenarnya sumber daya alamnya begitu melimpah, tapi masih ada beberapa kendala ataupun juga akses yang kemudian harus dibenahi saat ini ya Pak Bupati. Lalu kalau di Nias Utara, apa yang kemudian sektor industri apa yang berkembang di sana dan menonjol di Nias Utara? Memang potensi untuk mendirikan industri itu cukup banyak ya. Contoh seperti kelapa itu terekspor terus, begitu juga karet dan sisa kakao. Tetapi belum ada industri yang mengelola di Nias Utara sampai saat ini. Yang ada sampai saat ini masih industri kecil ya, seperti ikan asap, keripik, dan lain-lain. Tetapi ini lebih banyak hanya untuk produk lokal saja. Sehingga kita berharap bahwa investor bisa masuk ke Nias Utara ya seperti kelapa itu, kita bisa jamin bahan bakunya. Walaupun karet kita bisa jamin. Tetapi kami melihat belum ada lagi sampai saat ini. Ini harapan kami, ya kalau memang ada investor yang bisa masuk ke Nias atau Nias Utara, ya bahan baku ini bisa kita siapkan. Lalu kemudian sejauh ini untuk menunjang aktivitas yang ada di Nias Utara dan kemajuan Nias Utara ke depannya, apakah dilakukan proyek-proyek pembangunan saat ini Pak Bupati? Baik, terima kasih. Memang kita sampai saat ini, kita masih fokus-fokus pembangunan jalan-jalan utama di Nias Utara ini. Karena kita melihat bahwa salah satu permasalahan, kenapa Nias Utara tertinggal, salah satu adalah karena sarana prasarana jalan yang sangat tertinggal. Di 2021, indeks jalan bagus di Nias Utara baru 36%. Dan tahun 2023 ini baru mencapai 50, sekian persen. Dan tentunya sembari juga kita akan mengintervensi subbidang yang lain seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Walaupun memang kami harus mengakui belum maksimal semua karena keterbatasan anggaran. Jadi sejauh ini fokusnya adalah pembangunan infrastruktur jalan ya Pak Bupati. Lalu seperti apa capaian-capaian yang sudah dihasilkan oleh Pemkab Nias Utara? Kita akan bahas lagi nanti Pak Bupati usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan tentunya saya masih tersambung secara virtual dengan Bupati Nias Utara Bapak Amizaro Waruwu. Pak Bupati, boleh disampaikan sejauh ini apa saja kemudian capaian-capaian kinerja selama Bapak Bupati menjabat di Pemkab Nias Utara? Baik, memang tentunya selama kurang lebih 2,5 tahun, tentunya kita ada banyak terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan, yang baik komunikasi di tingkat provinsi maupun di pusat. Ya terlebih ini sasaran kita yaitu tentang peningkatan sarana prasarana jalan, dan ini sudah dari 36% menjadi 54%. Tapi memang walaupun dirasa ini belum ada apa-apanya, karena masih banyak lagi jalan-jalan yang harus segera kita tuntaskan. Dan tentunya pencapaian juga tentang penurunan angka stunting dari 32% pada tahun 2023 menjadi 11%.
dan begitu juga tentang penurunan kemiskinan masih sangat sedikit, masih posisi 23%, dan begitu juga untuk kegiatan-kegiatan sosial dan begitu juga usaha-usaha peningkatan ekonomi, ya sampai 2023 ini sudah menuju 3,4% peningkatan ekonomi, dan IPM masih berputar ke 63 dari 62%. Tentunya memang ini sungguh kami menyadari bahwa progres ini belum maksimal karena proses yang harus kita lalui ini memang masih sedikit, tetapi pekerjaan yang begitu besar. Tentunya ini kondisi dan tentunya ada poin-poin yang masih menjadi pergumulan di Kabupaten Nias Utara ini, yang memang masih belum ada peningkatan apa-apa ya, termasuk ini jaringan listrik. Di Nias Utara ini 162 titik lagi belum ada jaringan listrik di Nias Utara ini. Memang menghubungkan kecamatan, desa sudah, tapi menghubungkan dusun ke dusun ini masih ada yang beberapa kilo, malah ada sampai 4 kilo, 5 kilo belum ada jaringan listrik. Dan ini ada 162 titik lagi. Dan begitu juga tower telekomunikasi, ini sangat mempengaruhi tentang nilai-nilai pengembangan pendidikan dan kemasyarakatan, di mana di Nias Utara ini ada 18 titik lagi yang memang habis itu. Itu kemudian yang menjadi tantangan saat ini. Lalu kemudian apa program prioritas yang sudah dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Nias Utara, Pak Bupati? Baik, tentunya ada banyak hal. Yang pertama dulu tentang sarana prasarana jalan-jalan utama kita akan selesaikan dan terus kita akan berjuang. Begitu juga pengembangan ekonomi, ya termasuk kita akan memberikan yang namanya dana bergulir terhadap UMKM, yang mana setiap tahun ini kita akan berikan. Begitu juga untuk nelayan, perikanan itu kita terus dorong bantuan-bantuan, baik yang dianggarkan di daerah maupun yang kita usahakan dari kementerian, seperti alat-alat tangkap, kapal, dan begitu juga di pertanian kita terus mendukung kelompok-kelompok tani, baik jalan usaha tani maupun alsintan mereka seperti pupuk, herbisida, dan lain sebagainya. Jagung kita terus mendorong petani-petani kita untuk terus semangat. Dan mungkin ada beberapa bidang yang lain. Hal yang terpenting juga tadi yang Bapak Bupati sampaikan adalah pentingnya investasi di Nias Utara. Lalu sejauh ini apa langkah dan upaya untuk mempromosikan Nias Utara untuk meyakinkan investor agar ingin berinvestasi demi kemajuan dan peningkatan ekonomi di sana, Pak Bupati? Tentunya ini terus doa kita dan perjuangan kita. Ya memang ada banyak beberapa investor yang sudah dikomunikasikan, malah pun sudah melakukan asesmen di Nias Utara, tetapi masih belum menjadikan hasil, membuahkan hasil. Ya termasuk ini kendala mereka, salah satu saya lihat karena infrastruktur ini jelek sekali, sehingga mereka malas. Ya malas. Malah pun kita sudah sampaikan kepada mereka bahwa semua pengurusan zero, izinnya zero, ya kita buat kalau memang ada yang mau. Tetapi masih belum ada yang berminat sampai saat ini, walaupun memang ada puluhan yang sudah pernah survei di Nias Utara. Lalu sejauh ini inovasi apa yang kemudian dilakukan untuk mempromosikan Nias Utara ataupun juga nantinya untuk menjalani program-program pemerintah yang sudah direncanakan dengan berbagai tantangan, khususnya tantangan akses jalan yang begitu atau cukup sulit di sana, Pak Bupati? Ya tentunya ini kita kan Nias Utara melakukan beberapa strategi promosi ya, termasuk dengan adanya surfing standar internasional yang ini kita jadikan menjadi event tahunan di Kabupaten Nias Utara. Yang tujuan kita yaitu mempromosikan Nias Utara baik di nasional maupun di mancanegara. Begitu juga melalui media-media sosial, begitu juga komunikasi di setiap forum juga kita akan menyampaikan beberapa potensi di Nias Utara, dan begitu juga tentang
sumber daya alam di perikanan yang memang sangat bagus sekali sebenarnya kalau ada investor yang akan berminat di Nias Utara. Itu kemudian harapannya akan ada yang ingin investasi untuk kedepannya ya di Nias Utara, Pak Bupati. Kemudian untuk targetnya, apakah di tahun 2023 ini apakah sudah ditargetkan akan ada yang berinvestasi di Nias Utara, Pak Bupati? Tentunya di 2023 karena ini di penghujung tahun tentunya kita pesimis. Tetapi kita yakin di 2024 dengan sudah mulai bagus sarana prasarana jalan. Dan tentunya kita berharap ada investor yang mau masuk. Ya terlebih ini di bidang pariwisata. Ya ini sangat bagus sekali kalau memang ada yang berinvestasi. Ya di bidang pariwisata dan perikanan juga. Ya termasuk juga di Nias Utara memiliki perkebunan kelapa yang memang sangat potensial kalau memang ada pabrik, apalagi Indonesia saat ini kan masih butuh permasalahan, masih butuh minyak. Dan minyak Jadi kelapa juga kan salah optimis satu ya ke solusi. depannya seperti itu, Pak Bupati. Pasti, saya Masih yakin. ada beberapa yang kemudian ingin saya tanyakan langsung kepada Bapak Amizaro Waruwu selaku Bupati Nias Utara, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Ada masih bersama kami di Zona Inspirasi dan masih bersama dengan Bupati Nias Utara, Bapak Amizaro Waruwu. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini, Pak Bupati. Sejak awal Pak Bupati menyampaikan bahwa fokus dari Pemkab Nias Utara adalah pembangunan infrastruktur secara masif khususnya untuk akses jalan. Lalu kemudian apa yang menjadi kekuatan dari Nias Utara yang sekiranya akan menjadi modal untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut, Pak Bupati? Baik, tentunya kita bermodal dengan semangat dan usaha yang terus kita lakukan secara kerjasama dan kerja keras. Seluruh potensi yang ada di Nias Utara, khususnya di ASN, dan tentunya ini terus kita mendorong komunikasi di provinsi dan pusat. Dan tentunya begitu juga tentang masyarakat, terus kita berdayakan tentang hidup mandiri, hidup kerjasama, dalam keadaan keterbatasan apapun. Dan terus kita berharap bahwa Nias Utara akan segera keluar dari ketertinggalan dan begitu juga angka kemiskinan yang masih tinggi, ini juga kita terus berupaya untuk segera menurunkannya. Dengan visi misi dari pemerintah Kabupaten Nias Utara, bagaimana kemudian partisipasi dari masyarakat agar bersama-sama bisa mewujudkan visi misi dari Pemkab Nias Utara, Pak Bupati? Ya tentunya dukungan dari masyarakat sampai saat ini luar biasa. Terus mendukung program, kalau ada pembangunan tidak ada permasalahan. Dan begitu juga kalau ada program-program yang kita kuncurkan di desa, di kecamatan, selalu mendapat dukungan yang positif dan terus berkontribusi apa yang harus mereka lakukan. Kalau sisi masyarakat ini sudah tidak ada permasalahan. Sekarang bagaimana eksekusi perhatian dari pemerintah. Kalau masyarakat selalu welcome dan memberikan penilaian dan dukungan positif. Jadi saat ini semangat kolaborasinya terus dilakukan ya, Pak Bupati? Ya, benar sekali. Lalu kemudian apakah ada target khusus ataupun juga yang masih menjadi PR saat ini yang harus diselesaikan oleh Pemkab Nias Utara? Sebenarnya target-target kita yaitu yang pertama, bagaimana jalan-jalan sarana prasarana itu ya minimal 75% jalan bagus yang ada di Nias Utara. Begitu juga untuk angka kemiskinan, telah bolehlah di bawah 10%, terlalu tinggi yang 23%. Begitu juga tentang stunting ya, dari 32% menjadi 11% dan kalau bolehlah menjadi di bawah 10 lah, ini target kita. Dan begitu juga IPM kita masih rendah sekali, baru 63,76%, yang memang ini juga pergumulan dan ini sangat berpengaruh dengan kondisi sarana prasarana dan begitu juga bidang-bidang yang lain. Namun semuanya ini menurut catatan kami, Bu Winda, bahwa tentunya Nias Utara ini tidak bisa
keluar dari keadaan ketertinggalan seperti ini tanpa dukungan serius dari provinsi dan terlebih di pusat ini. Kami melihat seperti ini. Kenapa? Karena kami ini belum memiliki PAD yang maksimal. Masih di bawah 10 miliar PAD Nias Utara ini. Sehingga kami tidak bisa bergerak apa-apa, masih bergantung terhadap dana transfer 97,3% masih bergantung dana transfer di pusat. Dan tentunya bagaimana kami bisa keluar dari daerah ketertinggalan, keterisoliran seperti ini, tentunya harus ada dukungan serius dari pusat di berbagai kementerian, baik di Kelautan Pertanian, Kementerian PUPR, dan kementerian-kementerian lainnya. Harus dikeroyok, ini baru bisa keluar secepatnya. Begitu juga di kementerian lembaga ya, seperti listrik ini. Sebenarnya kami belum merata. Jujur kami mengatakan menikmati kemerdekaan ini sudah 78 tahun. Kami Nias Utara saat ini tolong ini dibantu kami. Ada berapa kali kami menyurati ya dirjen direktur di Kementerian SDM, di GM, dan belum ada hasil. Ya, dan sampai pun kami hampir bosan kami untuk menyampaikan proposal terhadap jaringan listrik ini. Jadi saat ini PR-nya juga untuk listrik yang merata di Nias Utara. Terakhir, Bapak singkat apa kemudian pesan dan harapannya terkait dengan Nias Utara ke depannya, silakan. Ya, termasuk telekomunikasi ini 18 titik lagi belum ada. Jadi tolong kami dibantu ya melalui Kompas ini, tolong kami diakses, dan harapan kami kepada Kementerian Pusat untuk bisa bekerja sama bagaimana Nias Utara bisa keluar dari daerah tertinggal. Nias Utara memiliki potensi yang luar biasa, tetapi belum menjadi sebuah berkat. Baik, terima kasih Bupati Nias Utara Bapak Amizaro Waruwu atas kehadirannya secara virtual pada hari ini di Zona Inspirasi. Sukses terus untuk Nias Utara dan harapan dan targetnya bisa dicapai ke depannya. Terima kasih saudara telah bersama kami. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Sampai jumpa.